Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Fikri Ihsan yang bernimkan 1240303 1040003 ingin melaksanakan atau ingin membuat sebuah video yang menjelaskan pembahasan tentang murji'ah. Tujuan pembuatan video ini tidak lain dan tidak bukan untuk melaksanakan tugas ujian tengah semester ilmu kalam yang diasuh oleh Bapak dosen Kiai Haji Ali Mursyid. Semoga dengan adanya tugas ini menjadikan ilmu saya bermanfaat, juga mendapatkan nilai yang memuaskan. Baik, menuju pembahasan, sebenarnya di antara beberapa materi-materi lain yang diberikan oleh Pak Ali Mursyid itu memang menarik untuk kita bahas, seperti Khawarij, Syiah ataupun Mu'tazilah. Tapi di sini saya mengambil salah satu pembahasan yang mungkin tidak banyak orang tahu ya. Misalnya kita mendengar sebuah pelajaran tentang teologi Islam, mungkin kita akan memikirkan sesuatu atau memikirkan beberapa kelompok seperti Mu'tazilah, Syiah ataupun Khawarij. Satu kelompok ini mungkin tidak terlalu terkenal ya, tidak terlalu famous ataupun tidak terlalu masyhur di kalangan kita, karena kelompok ini juga seakan-akan menyatu dengan satu kelompok besar yang ada di zaman sekarang, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kelompok Murji'ah. Jadi sebelum saya melanjutkan ke pembahasan, saya ingin memberitahu tentang apa sih Murji'ah itu, ataupun bagaimana Murji'ah itu muncul. Pada zaman sahabat, ketika konflik besar antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, di kala umat muslim saling mentakfirkan ataupun saling menyalahkan, saling berperang, saling menumpahkan darah, di sana di tengah-tengah kondisi hiruk-pikuk tersebut, di saat kaum Khawarij itu mentakfirkan orang yang mengikuti tahkim, orang yang melakukan dosa besar itu dikafirkan, muncullah satu kaum di tengah-tengah hiruk-pikuk tersebut, yaitu kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah ini menganggap orang yang melakukan dosa besar sekalipun itu tidak dikatakan kafir, berlawanan dengan pendapatnya kaum Khawarij di kala itu. Baik, kita menuju pembahasan. Untuk materi yang akan saya bawa, referensi yang akan saya bawa yaitu dari kitab Al-Milal wan Nihal, halaman 137. Langsung ke pembahasan. Al-Murji'ah, al-irja'u ala ma'na ahadihima at-ta'khiru, qalu arjih wa akhahu ay amhilhu wa akhirhu. Wasani i'ta'ur raja'i amma itlaqu ismil murji'ati alal jama'ati bil makna al-awwali fa sahihun li'annahum kanu yu'akhiruna al-amala anin niyati wal 'aqdi, wa amma bil makna tsani fa zahirun li'annahum kanu yaquluna la yadurru ma'al imani ma'siyatun kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Jadi dari paragraf pertama di kitab Al-Milal wan Nihal ini, irja itu lafadz irja yang menjadi masdar dari lafadz murji'ah yang berupa isim fa'il. Irja di sana mempunyai dua makna. Yang pertama adalah ta'khir, yakni mengakhirkan. Qalu mengatakan siapa ulama, arjih wa akhahu ay amhilhu wa akhirhu. Maksudnya apa? Penamaan makna irja yang pertama, karena kelompok dari Murji'ah ini itu yuakhirunal amala anin niyati wal 'aqdi. Mereka ini mengakhirkan amal atau membelakangi amal dari niat dan akad. Maksudnya apa? Dalam beberapa pendapat ulama Murji'ah sendiri, orang-orang Murji'ah sendiri, iman itu nomor 1, sedangkan perbuatan itu nomor 2. Jadi meskipun kita mau berbuat apapun, seburuk apapun, ya kalau kita iman ya masih dikatakan iman. Itu kalau menurut Murji'ah, tapi yang ekstrim. Yang kedua, kalau misalnya kita memaknai al-irja itu
dengan takdiyah, yakni i'ta'ur roja, memberikan pengharapan, ini juga dikatakan benar atau dikatakan dhahir. Karena mereka ini berkata li'annahum yakanu yaquluna la yadurru ma'al imani ma'siyatun kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Karena mereka ini mengatakan maksiat itu tidak bisa membahayakan atau tidak berpengaruh terhadap keimanan, seperti halnya sebuah ketaatan itu tidak berpengaruh kepada kafiran. Gitu. Jadi itu penamaan murji'ah dari masdar irja. Ya, jadi bisa dimakna dua, bisa dimakna arjih wa akho atau ditakhir, ataupun makna yang kedua yaitu i'ta'ur roja, memberikan harapan. Nah, di sini disebutkan wakila menurut Kil al-irja'u ta'khiru sahibil kabirati ilal qiyamah fala yakdi alaihi bihukmi ma fid dunya min kaunihi min ahlil jannah aw min ahlin nari. Fa'ala hadha al-murji'atu wal wa'idiyatu firqatani mutaqabilatani. Wakila al-irja'u ta'khiru Ali alaihi salam anid darajatil ula ila rabi'ah. Fa'ala hadha al-murji'ah wa syi'ah firqatani mutaqabilatani. Ada yang mengatakan juga murji'ah itu adalah ta'khiru sahibil kabirati dal qiyamah, yaitu mengakhirkan orang yang berbuat dosa besar atau menunda keputusan terhadap pelaku dosa besar hingga hari kiamat, sehingga fala yaqdi alaihi bi hukmi ma fid dunya. Maka tidak bisa ditetapkan di situ orang yang melakukan dosa besar itu apakah dihukumi sebagai ahli neraka ataupun ahli surga. Jadi itu tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu. Nah, dari pendapat ini antara murji'ah dan wa'idiyah itu adalah kelompok yang menegaskan ancaman Allah secara mutlak. Jadi misalnya kalau kata orang wa'idiyah itu, misalnya ada orang berbuat dosa besar, ya udah dia berarti dihukumi sebagai ahli neraka gitu. Kalau ada orang yang berbuat dosa, ada orang yang berbuat kebaikan, ya dihukumi langsung gitu, dihukumi langsung ya ahli surga gitu. Makanya antara dua kelompok ini menurut kaul yang dikatakan Kil ini, itu murji'ah dan wa'idiyah itu dua kelompok yang saling bertentangan. Dan ada juga yang mengatakan murji'ah ini itu menunda kedudukan Ali dari posisi pertama, yakni khalifah pertama, ila Rabi'ah ke khalifah keempat gitu. Makanya Sayyidina Ali kan khalifah keempat tuh. Jadi ditunda gitu. Di sini ta'khiru Ali alaihi salam an darajatil ula ila Rabi'ah. Makanya menurut kaul ini antara Syiah dan Murji'ah ini juga bertentangan. Jadi Murji'ah ini nggak bisa dikatakan wa'idiyah, nggak bisa dikatakan Syiah juga. Nah, kalau di kitab Al-Milal wan Nihal di sini disebutkan Murji'ah itu terbagi menjadi 4 kelompok, yakni Murji'ah. Di sini ada Murji'ah Khawarij, wa Murji'atul Qadariyah, wa Murji'atul Jabariyah, wa Murji'atul Khalisah. Tapi saya akan membahas tentang Murji'ah yang ada di dalam bukunya Pak Harun Nasution, karena kalau membahas secara rinci seperti yang ada di kitab Al-Milal wan Nihal ini mungkin akan banyak ya. Jadi akan saya bagi menjadi 2, yaitu Murji'ah moderat dan Murji'ah ekstrim ya. Nah, seperti yang saya katakan barusan, saya mengambil keterangan atau referensi dari kitab Al-Milal wan Nihal, juga saya menggabungkan referensi dari karyanya Pak Harun Nasution dari teologi Islam. Di sini Pak Harun menjelaskan bahwasannya pada umumnya kaum Murji'ah dapat dibagi dalam 2 golongan besar, yakni golongan moderat dan golongan ekstrim. Golongan moderat berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, tetapi akan dihukum dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya, dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya, dan oleh karena itu juga tidak akan masuk neraka sama sekali. Jadi kalau Murji'ah yang moderat itu pemikirannya sama dengan kita. Kalau orang yang melakukan dosa besar itu
tetap akan disiksa kalau dia itu tidak bertobat ataupun tidak diampuni oleh Allah dosanya. Nah, jadi dalam golongan murjiah moderat ini tuh ada ulamanya itu ada termasuk Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis lagi. Jadi bagi golongan ini orang Islam yang berdosa besar masih tetap dikatakan mukmin, seperti dasarnya pemikiran kaum Murji'ah yang saya sebutkan di awal. Dalam hubungan ini Abu Hanifah memberi definisi iman sebagai berikut. Al-iman ialah pengetahuan dan pengakuan tentang Tuhan, tentang Rasul-Rasulnya, dan tentang segala apa yang datang dari Tuhan dalam keseluruhan dan tidak ada dalam perincian. Iman tidak mempunyai sifat bertambah ataupun berkurang dan tidak ada perbedaan antara manusia dalam hal iman. Di sini juga disebutkan di kitab menurut Imam Abu Hanifah itu di sini di kitab Al-Milal wan Nihalnya itu ada redaksi ibaratnya juga. Sebentar. Nah, sebentar ya. Menurut Imam Abu Hanifah, intinya al-imanu wal ma'rifatu was-sabitatu wal mahabbah wal khudu' wal iqraru bima ja'a bihi rasul wa bima ja'a min indillahi wal ma'rifatil ula fitratiyatun daruriyatun. Nah, di sini dalam kitab Al-Milal wan Nihayah. Nah, definisi yang barusan diberikan oleh Abu Hanifah tersebut itu menggambarkan bahwa semua iman, atau dengan kata lain, iman semua orang Islam itu sama. Tidak ada perbedaan antara iman orang Islam dan tidak ada perbedaan antara imannya orang Islam yang berdosa besar ataupun yang hanya tidak ada bedanya gitu, maksudnya antara imannya orang yang melakukan dosa besar atau yang patuh ataupun yang jarang melakukan dosa itu sama saja gitu, nggak ada perbedaan di antara keduanya. Ini boleh membawa kesimpulan kepada kita bahwasannya Imam Abu Hanifah ini juga berpendapat perbuatan kurang penting diperbandingkan dengan iman. Jalan pemikiran serupa ini mungkin sekali ada pada Abu Hanifah yang dikenal sebagai imam mazhab yang banyak berpegang pada logika. Tetapi bahwa Abu Hanifah juga berpendapat bahwa perbuatan atau amal itu tidak penting. Rasanya tidak dapat diterima. Sebagai seorang imam yang membentuk mazhab besar dalam Islam, Abu Hanifah tidak mungkin berpendapat bahwa perbuatan atau amal tidak penting bagi orang Islam. Seperti kata Imam Syahrastani di kitab Al-Milal wan Nihal, bagaimana mungkin seseorang yang dididik beramal sampai besarnya dapat menganjurkan untuk meninggalkan amal. Maksudnya gini, yang disebutkan Imam Abu Hanifah barusan itu tentang perkataannya yang berupa iman adalah pengetahuan dan pengakuan tentang Tuhan, tentang Rasulnya, dan tentang segala apa yang datang dari Tuhannya. Dan juga iman tidak mempunyai sifat bertambah atau berkurang. Nah, di sini itu seakan-akan Imam Abu Hanifah tuh lebih mendahulukan iman timbang amal gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Imam Abu Hanifah tidak berkata seperti itu, karena mungkin orang-orang yang berpendapat Imam Abu Hanifah berkata seperti itu tuh karena Imam Abu Hanifah terkenal dengan syariat yang selalu menganalogikan atau merasionalkan atau selalu mengkiaskan lah, ulama kiasi lah gitu bahasanya kan. Nah, makanya oleh Imam Syahrastani dikomentari bagaimana mungkin seorang yang dididik beramal sampai besarnya dapat menganjurkan untuk meninggalkan amal gitu. Padahal seharusnya kan antara iman
dan amal itu harus balance, harus sama gitu. Harus sama antara keduanya, harus setara, tidak boleh ada yang terlalu mendahulukan iman sehingga dia lupa ke amal, ataupun terlalu fokus ke amal sampai dia lupa ada sesuatu yang harus diyakini gitu. Nah, di sini di buku Harun Nasution halaman 27 bertitik tolak dari kesimpulan definisi Abu Hanifah tersebut di atas, yaitu bahwa perbuatan atau amal tidak penting. Ada ulama yang tidak menyetujui dimasukkannya Abu Hanifah ke dalam golongan kaum Murji'ah. Untuk memasukkan Abu Hanifah dalam golongan Murji'ah ekstrim memang tidak mungkin, karena kalau yang ekstrim itu terlalu berlebihan ya kalau menurut saya. Kalau di kelompok Murji'ah itu kan yang ekstrim itu kan ya ada yang mengatakan udah amal itu gak penting sama sekali, yang penting iman. Mau kita melakukan dosa besar bagaimanapun, misal kita iman ya iman gitu. Sedangkan di sini kalau mau memasukkan Imam Abu Hanifah ke dalam golongan Murji'ah yang ekstrim itu tidak mungkin. Tapi kalau untuk dimasukin ke golongan yang lebih moderat, gak ada salahnya juga gitu. Di sini ada komentar, sekali-sekali tidak akan merugikan bagi Abu Hanifah, kata Ahmad Amin, kalau ia dimasukkan ke dalam golongan Murji'ah. Tapi yang dimaksud oleh Ahmad Amin ialah Murji'ah moderat. Nah, tetapi Abu Zahra berpendapat karena tidak adanya kesatuan pendapat tentang siapa yang dimaksud sebenarnya dengan kaum Murji'ah, baik kaum Murji'ah moderat ataupun ekstrem yang barusan tersebut, sebaiknya Abu Hanifah dan imam-imam lainnya jangan dimasukkan ke dalam golongan Murji'ah. Jadi katanya Abu Zahra, mungkin Abu Zahra ini lebih ihtiyat ya, lebih hati-hati terhadap kaulnya ataupun pendapatnya, bahwasannya ya mungkin ya kita tidak boleh lebih baik udah Imam Abu Hanifah itu ya gak usah kita masukkan ke golongan Murji'ah, atau Murji'ah baik yang ekstrim ataupun yang tidak gitu, ataupun yang moderat. Ini lebih ke hati-hatian aja. Kalau tadi kata Ahmad Amin, pendapat tentang Imam Abu Hanifah itu ya dimasukkan ke golongan Murji'ah itu gak apa-apa. Itu ya Ahmad Amin itu tadi berpendapat ya mungkin yang dimaksud Murji'ah di sana ya Murji'ah yang moderat kayak gitu. Mau bagaimanapun juga Abu Hanifah berpendapat bahwa orang Islam yang berdosa besar bukanlah kafir, tetapi tetap mukmin. Kaum Murji'ah lah yang pertama kali sekali mengeluarkan pendapat yang sedemikian. Jadi pada zaman Sayyidina Ali kan sudah saya jelaskan barusan, kalau kata orang Khawarij, orang yang melakukan dosa besar itu dihukumi kafir. Sedangkan pendapat pertama yang mengatakan orang yang melakukan dosa besar itu tidak dihukumi kafir adalah kaum Murji'ah. Di sini di antara golongan ekstrim yang dimaksud ialah Al-Jahmiyah atau pengikut-pengikut Jaham bin Safwan. Menurut golongan ini, orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah kafir. Karena iman dan kufur ada tempatnya, dan tempatnya hanyalah di hati, bukan dalam bagian lain dari tubuh manusia. Bahkan orang demikian juga tidak menjadi kafir. Sungguh pun ia menyembah berhala, menjalankan ajaran-ajaran agama Yahudi ataupun agama Kristen dengan menyembah salib, menyatakan percaya pada Trinity, Tuhan Anak, Tuhan Ayah, Tuhan Ibu, dan kemudian mati. Orang yang demikian bagi Allah tetap merupakan seorang mukmin yang sempurna imannya. Nah, menurut pengikut Jahmiyah ini sangat ekstrim sekali ya buat kita ya. Buat kita sebagai ulama ahlu sunnah ini sebenarnya tidak baik untuk ditiru gitu. Karena di kitab Salam Taufik, murtad itu ada 3, ada murtad qauli, ada murtad fi'li, ada murtad i'tiqadi. Jadi misalnya kita menyatakan saya ini seorang yang kafir gitu, secara lisan kita mengatakan seperti itu. Kalau menurut kitab yang dijelaskan dalam Salam Taufik, menurut kitab Salam Taufik dari penjelasan yang dijelaskan dalam musannaf di dalamnya itu, ya misal kita mengatakan seperti itu, kita kafir secara qauli, atau kita murtad gitu, murtad secara qauli. Perkataan kita ini menyebabkan kufur kepada kita. Nah, di sini ada salah satu golongan Murji'ah
salah satu golongan Murji'ah, salah satu golongan ekstrim di sini mengatakan meskipun ada orang yang mengatakan kekufuran secara lisan ataupun dia tuh menyembah berhala, menjalankan ajaran agama Yahudi ataupun agama Kristen, menyembah salib ataupun lainnya, ini tetap dikatakan tidak kafir, tetap dikatakan mukmin. Nah, ini sangat bahaya sekali ya. Ini sangat ekstrim sekali pemikirannya, karena ya kembali kepada yang saya ucapkan barusan, kalau murtad itu terbagi menjadi 3. Ada murtad qauli, misalnya kita mengucapkan sesuatu yang menyebabkan kita kafir, seperti saya ini kafir, saya ini Yahudi, saya ini Nasrani, menurut kitab Salam Taufik itu tidak diperkenankan, itu menyebabkan kemurtadan. Ataupun seperti yang dicontohkan oleh Pak Harun Nasution barusan, kalau orang yang bersujud kepada berhala ataupun menyembah berhala itu dikatakan kafir juga. Nah, itu mau dimasukkan ke kategori murtad secara fi'li ya. Nah, oleh karena itu bahaya sekali ya kita sebagai kaum Ahlus Sunnah ya gak boleh mikir seperti itu, gak boleh. Kita mempunyai ajaran kita sendiri. Itu menurut golongan dari Jahmiyah. Nah, sekarang ada golongan As-Salihiyah, yakni para pengikut Abul Hasan As-Salihi, itu mengatakan iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu pada Tuhan. Dalam pengertian mereka, sembahyang ataupun sholat tidaklah merupakan ibadah kepada Allah gitu. Karena yang disebut ibadah adalah iman kepadanya dalam arti mengetahui Tuhan. Lebih lanjut, Al-Baghdadi menerangkan bahwa pendapat as-soleh, sholat, zakat, puasa, dan haji hanyalah menggambarkan kepatuhan dan tidak merupakan ibadah kepada Allah. Yang disebut ibadah hanyalah iman. Nah, ini saya sedikit mengomentari dari pendapatnya ulama Ahlus Sunnah. Kita manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan segala apapun yang Allah wajibkan kepada kita. Intisarul awamiri, dan juga menjauhi apapun yang Allah larang. Wajitinabun nawahi. Di sini disebutkan ibadah yang dimaksud itu adalah iman gitu. Jadi misalnya kita tahu kepada Allah, kita iman. Misalnya kita kufur, ya kita tidak tahu kepada Allah. Jadi di sini nih sama seperti yang saya sebutkan di awal, iman itu lebih penting ketimbang amal gitu. Katanya kaum Murji'ah yang ini. Jadi meskipun kita udah tahu kepada Allah, ya udah kita enggak usah melakukan ibadah. Kita tidak usah melakukan perbuatan seperti sholat, zakat, haji ataupun puasa. Mereka itu kaum Murji'ah tidak memasukkan perkara-perkara ini, tidak memasukkannya sebagai ibadah, itu bukan. Tapi mereka itu memasukkan hal ini itu hanya sebagai penggambaran saja gitu. Penggambaran hanya penggambaran ibadah, penggambarkan kepatuhan gitu. Menggambarkan kepatuhan, tapi iman, zakat, puasa, haji itu bukan ibadah kata orang Murji'ah. Ini bahaya juga. Karena dalam pengertian Murji'ah yang disebut iman hanyalah mengetahui Tuhan. Golongan Al-Yunusiyah mengambil kesimpulan bahwa melakukan maksiat ataupun pekerjaan-pekerjaan jahat tidaklah merusak iman seseorang. Dan golongan Al-Ubaidah berpendapat demikian juga. Nah, tegasnya jika seseorang mati dalam iman, dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan jahat yang dikerjakannya tidak akan merugikan bagi yang bersangkutan. Karena itu pula lah maka Muqatil bin Sulaiman mengatakan bahwa perbuatan jahat banyak ataupun sedikit tidak merusak iman seseorang, dan sebaliknya pula perbuatan baik tidak akan mengubah kedudukan seorang musyrik atau politeis. Jadi yang penting itu kata golongan Al-Ubaidiyah ataupun Al-Yunusiyah itu udah yang penting kita iman aja dulu. Iman. Perbuatan kita itu la yaduru gitu. La yaduru ala imanina gitu. Tidak
perbuatan jelek kita itu tidak mempengaruhi kepada iman kita. Jadi gak ada istilahnya itu iman itu yazidu wa yanqus. Gak ada istilahnya dalam Murji'ah itu iman itu bertambah ataupun berkurang. Jadi imannya itu udah, misal kita iman, kita iman kepada Allah, udah semua perbuatan kita tidak berpengaruh kepada iman kita. Juga orang musyrik, orang yang bukan mukmin, orang kafir, mau melakukan perbuatan sebaik apapun, misalnya dia kafir, ya udah gitu, perbuatannya nggak akan doror juga kepada keimanannya dia gitu. Nah di sini selanjutnya menurut Al-Wasaniyah, jika seseorang mengatakan saya tahu bahwa Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini, orang yang demikian tetap mukmin dan bukan kafir. Dan jika seseorang mengatakan saya tahu Tuhan mewajibkan naik haji ke Ka'bah, tetapi saya tidak tahu apakah Ka'bah itu di India atau tempat lain, dan orang demikian juga tetap mukmin. Ini juga pemikiran yang sangat bahaya sekali. Saya tahu babi itu haram, tapi yang disebut babi itu yang mana saya tidak tahu. Nah ini Murji'ah ekstrim ini memang menurut saya orang-orang dungu, orang-orang yang nggak ya gimana ya, saya mau mengatakan bodoh ataupun gimana, ini menurut saya ini udah kelewatan batas pemikirannya. Makanya dimasukkan ke pemikiran ekstrim dari kaum Murji'ah. Ini nggak baik kita lakukan, nggak baik kita tiru. Nah, pendapat-pendapat ekstrim yang diuraikan di atas timbul dari pengertian bahwa perbuatan atau amal ibadah tidaklah sepenting iman, yang kemudian meningkat pada pengertian bahwa hanya imanlah yang penting dan yang menentukan mukmin atau tidak mukminnya seseorang. Perbuatan-perbuatan tidak mempunyai pengaruh dalam hal ini. Iman letaknya dalam hati, dan apa yang ada di dalam hati seseorang tidak diketahui manusia lainnya. Selanjutnya, perbuatan-perbuatan manusia tidak selamanya menggambarkan apa yang ada dalam hatinya. Oleh karena itu, ucapan-ucapan dan perbuatan seseorang tidak mesti mengandung arti bahwa ia tidak mempunyai iman. Yang penting ialah iman yang ada di dalam hati. Dengan demikian, ucapan dan perbuatan-perbuatan tidak merusak iman seseorang. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Murji'ah itu menekankan terhadap keimanan ketimbang amal perbuatan. Jadi mau bagaimanapun perbuatan kita, seburuk apapun perbuatan kita, kalau di dalam hati kita iman, ya udah, perbuatan barusan itu la yadurru gitu, tidak akan membahayakan kita gitu. Juga ketaatan atau sesuatu yang baik itu juga tidak berpengaruh terhadap ya keimanan kita gitu. Intinya misalnya kita udah iman kepada Allah, ya udah, ya la yazidu, iman kita itu ya la yazidu ala yanqus, gak berkurang juga tidak bertambah. Intinya iman gitu. Padahal ya dalam pemikiran mazhab kita sendiri Ahlussunnah wal Jamaah, antara iman itu berpengaruh, iman itu bisa berkurang ataupun bisa bertambah, dan juga perbuatan itu ya dapat mempengaruhi terhadap keimanan kita. Ajaran serupa ini ada bahayanya karena dapat membawa pada moral latitude, sikap memperlemah ikatan-ikatan moral, atau masyarakat yang bersifat permisif, masyarakat yang dapat mentolerir penyimpangan dari norma-norma akhlak yang berlaku, karena yang dipentingkan hanyalah iman. Norma-norma akhlak itu dipandang kurang penting dan diabaikan oleh orang-orang yang menganut paham demikian. Inilah kelihatannya menjadi sebab maka nama Murji'ah itu pada akhirnya mengandung arti tidak baik dan tidak disenangi. Paham yang sama diberikan oleh Baghdadi ketika menerangkan bahwa ada 3 macam iman. Di sini kita sudah beralih kepada iman. Iman yang membuat orang keluar dari golongan kafir dan tidak kekal dalam neraka, yaitu mengakui Tuhan, kitab-kitab Rasul, qadar yang baik dan buruk, sifat-sifat Tuhan, dan segala keyakinan lain yang diakui dalam syariat. Yang kedua, iman yang mewajibkan adanya keadilan dan yang melenyapkan nama fasik dari seseorang serta yang melepaskannya dari neraka, yaitu mengerjakan segala yang wajib dan menjauhi segala dosa besar.
Yang ketiga, iman yang membuat seseorang memperoleh prioritas untuk langsung masuk surga tanpa perhitungan, yaitu mengerjakan segala yang wajib serta yang sunnah dan menjauhi segala dosa. Menurut Al-Baghdadi, ringkasnya, menurut dalam uraian di atas itu, orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka. Orang demikian adalah orang mukmin yang akhirnya akan masuk surga. Sebagai kesimpulan, dapat dikemukakan bahwa golongan Murji'ah moderat sebagai golongan yang berdiri sendiri telah hilang dalam sejarah, dan ajaran-ajaran mereka yang mengenai iman, kufur ataupun dosa besar masuk ke dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun golongan Murji'ah ekstrem juga telah hilang sebagai aliran yang berdiri sendiri. Tetapi dalam praktek masih terdapat sebagian orang Islam yang menjalankan ajaran-ajaran ekstrem ini. Mungkin dengan tidak sadar bahwa mereka sebenarnya dalam hal ini telah mengikuti ajaran-ajaran golongan Murji'ah ekstrem. Jadi Murji'ah yang kita kenal dahulu sebagai kelompok yang bernamakan Murji'ah mungkin sekarang udah berubah pemikirannya, ya bisa jadi sebagai Ahlus Sunnah. Ini kalau Murji'ah yang moderat. Kalau Murji'ah ekstrem mungkin kita udah ada golongannya sendiri-sendiri gitu ya. Mungkin kita tidak tahu lebih lanjut. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya, mengambil referensi dari kitab Al-Milal wan Nihal, juga karyanya Pak Harun Nasution, Teologi Islam. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun yang salah, tolong dibenarkan, dan itu semua dari Allah. Dan ma asabaka min hasanatin, setiap sesuatu yang baik itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan sesuatu yang buruk yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Maka tolong benahi kalau salah. Ya, hakadha huwa minni, saya Muhammad Fikri Ihsan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.